Amin. Puji nama Tuhan. Senang bersama dengan saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengadakan pujian bagi Dia, sukacita bagi Dia. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami siap mendengar daripada Engkau yang mengurapi kami. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menolong kami di dalam ketidakberdayaan kami. Menguatkan kami di dalam iman percaya kami. Kami mau percaya hanya satu kuasa. Kuasa nama-Mu ya Bapa. Kuasa daripada-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan namanya lewat pujian-pujian kita. Kita mau katakan pujian bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Kita mau bersuka cita bagi Dia. Amin. Kita mau memuliakan namanya. Kita mau menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari kita menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia waktu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Pujian kami ya Bapa, Tuhan Raja Maha Besar. Kau yang kami sembah, Raja Maha Besar. Mari kita menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Haleluya. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dengan keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Besar. Tuhan yang bisa sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang Maha Besar. Amin. Kita siapkan hati kita memuji memuliakan nama
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih waktu yang Kau berikan ya Bapa. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi ya Tuhan, kelepasan terjadi ya Tuhan. Kami mau percaya saat Kau hadir tengah-tengah kami. Baru Tuhan mata beri kemuliaan bagi nama Tuhan, mata menyembahnya. Kita menyembah di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan waktu yang terbaik yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang bersama dengan saudara. Kita akan berada di dalam doa pada pagi hari ini. Amin. Suatu waktu yang terbaik saat kita membuka hati pagi Dia, kita percaya bahwa ketika Dia hadir di tengah-tengah kita, amin, kita suatu merasakan, amin, kelepasan terjadi. Kita merasakan mujizatnya, kita merasakan hadiratnya. Dan saya percaya karena ada hati yang terbuka. Untuk itu kita mau bawa di dalam doa. Mungkin saudara ada kebutuhan yang mendesak pada saat ini. Saudara ada pergumulan-pergumulan di dalam doa, di dalam kehidupan sehari-hari, amin. Mungkin saudara terbeban dengan orang-orang yang di sekitar saudara. Mungkin saudara melihat orang-orang yang tidak memiliki pengharapan dan saudara tidak berdaya untuk bisa membantu. Tetapi paling tidak saudara, amin, membawa di dalam doa. Dan mungkin saudara bergumul di dalam keluarga. Saudara rindu, amin, ada jamahan kuasa Tuhan, ada pemulihan terjadi. Silakan itu, amin, angkat suara saudara. Dan kalau saudara, amin, mau beriman, mau percaya untuk melihat kuasa Tuhan, silakan angkat tangan saudara. Kalau ada kebutuhan itu, amin. Kalau saudara berada di dalam pergumulan, di dalam doa, ya amin, ada yang bisa ngomong. Amin, haleluya. Kita percaya mujizat Tuhan, kita percaya kita memiliki Tuhan yang hidup. Mari kita, amin, menaruh harapan kita. Mari kita mau beriman, kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Ada lagi yang ingin silakan angkat tangan. Ada kebutuhan doa, ada keterdesakan, amin. Ya, amin. Amin. Kita bawa dalam doa untuk Aseri. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup melakukan segala hal di luar apa yang kita pikirkan, yang terbaik oleh kasih karunia. Dan kita percaya apa yang Tuhan lakukan, mujizat-mujizat kesembuhan, dan bisa terjadi, kita bisa lihat juga terjadi di tempat ini, amin. Kalau tidak ada lagi, amin, kita mau di dalam doa. Gereja kita yang ada di New Mexico, ada Pastor Tim Miller. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita di Utah, ada Pastor Martinez. Kita mau bawa di dalam doa. Demikian juga untuk gereja kita yang di Pulau Gadung, ada Pastor Jack Triono. Mari kita bawa di dalam doa. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk setiap pribadi kita, untuk orang-orang yang telah menerima brosur tadi malam. Demikian juga untuk acara hari Sabtu nanti, konser, amin. Biar ada jiwa yang diselamatkan. Tuhan menggerakkan hati orang untuk mendapatkan suatu pesan yang Tuhan mau perkarakan. Dan khususnya juga kita mau bawa di dalam doa. Saya percaya kalau saya dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita mau beriman kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk pekerjaan kita, keluarga kita. Jadi mari kita gunakan waktu-waktu ini, amin. Untuk kita mau terkonek, untuk kita mau berhubungan dengan Tuhan, untuk kita mau percaya
untuk mujizat yang Tuhan lakukan di dalam setiap pribadi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, yang kami muliakan, terima kasih Tuhan. Waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami datang di tempat ini ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami melihat jamahan-Mu Tuhan. Kami melihat janji-Mu Tuhan tergenapi Tuhan. Ya Bapa, di dalam setiap kami. Untuk itu kami hanya menaruh pengharapan itu Tuhan di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Kau mempunyai rencana yang indah. Engkau membangun iman percaya kami untuk tetap bersandar di dalam Engkau. Karena ada pengharapan. Dan kami mau melihat itu dalam kehidupan Dania. Ya Bapa, kami merasakan Tuhan ada mujizat-Mu, ada kesembuhan Tuhan, ada ya Bapa. Kami merasakan Tuhan bagaimana Engkau ya Tuhan memulihkan Tuhan dari segala keterikatan Tuhan. Kami mempercayai di dalam Engkau segala roh yang menghambat Tuhan. Kami mau percaya bahwa kami memiliki roh yang lebih besar daripada segalanya ya Bapa. Kami mau melihat Tuhan di dalam iman percaya kami Tuhan. Kami mau bersandar senantiasa di dalam Engkau dalam kehidupan. Kasih juga Tuhan. Pada saat ini Tuhan dia ada sakit penyakit di dalam tubuhnya. Tapi kami mau beriman Tuhan di dalam Engkau. Kami mau berseru apapun segala sesuatu Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan dalam iman. Kami mau berdoa Tuhan. Kami percaya belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi ya Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dengan apa yang kami lihat Tuhan. Apa yang kami rasakan Tuhan. Dan kami mau bawa di dalam doa untuk setiap orang yang telah menerima brosur. Demikian juga untuk acara konser kami nantinya Tuhan. Kami percaya bahwa nama-Mu yang kami permuliakan Tuhan. Nama-Mu yang kami sembah. Dan bagaimana kami pribadi-pribadi yang setia melakukan segala sesuatu di dalam Engkau. Dan Kau melihat Tuhan hamba-Mu di dalam persekutuan kami. Pastor Setriono. Ya Bapa, Engkau juga lihat Tuhan gereja kami di New Mexico ada Tim Miller Tuhan sebagai pastor yang memimpin di Espana Tuhan. Engkau melihat hati yang penuh kerinduan Tuhan di dalam Engkau. Demikian juga Pastor Rick Martinez Tuhan di Oakland di Tuhan. Engkau berkarya dan Engkau memakai mereka, keluarganya Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan setiap kami yang hadir Bapa, kami yang percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami Tuhan. Hingga kami melihat Tuhan begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan segala yang menyembah. Waktu yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Hari Sabtu kita ada konser di gereja kita di PTC Pulau Gadung, tepatnya jam 6 petang. Setelah fellowship nanti kita bisa latihan sebentar. Kita latihan terakhir dan mari amin. Saya percaya bahwa kita mau memberikan yang terbaik. Kita akan menyumbang 2 lagu dan 1 kesaksian. Dan mari kita mempersiapkan segala sesuatu. Dan mungkin karena kita jauh dan kita akan melewati jalan yang lagi di dalam pembangunan, mungkin kita bisa datang lebih awal. Dan kita juga akan melihat kalau ada waktu nantinya pada hari Sabtu kita selesai acara konser juga kita bisa fellowship bersama. Kita bisa melihat apa yang kita bisa gunakan di tempat sana. Amin. Jadi saya mendorong saudara, apapun itu mungkin saudara ada masalah di dalam transportasi, silakan hubungi saya atau istri saya. Kalau saudara ada hal-hal yang lain, amin. Mari amin. Jangan menjadikan suatu penghambat, tapi mari menjadikan suatu berkat untuk melihat apa yang akan Tuhan melakukan di gereja kita di PTC Pulau Gadung. Terima kasih untuk saudara yang terlibat tadi malam di dalam walaupun kita menggunakan waktu yang sangat terbatas, tapi kita merasakan sukacita. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang lebih lain lagi. Dan kalau saudara ada ide-ide yang baru untuk kita mau mengadakan acara outreach, silakan hubungi saya. Dan saya lihat juga sangat respect kalau kita mengadakan di Lampung
atau di tempat lain, amin, untuk membangun orang-orang juga di sana. Dan saya juga sudah memantau tempat ada di Kranji, tepatnya di lampu merah Kranji itu ada suatu lapangan di situ. Dan saya juga saya akan berbicara kepada yang di Lampung, kita juga bisa bernyanyi di sana. Kita mau mengekspresikan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Di belakang sana ada saudara telah menulis keterlibatan di dalam pelayanan, dan mungkin nanti bulan Mei kita akan meeting setelah ibadah. Dan saya berharap, amin, saudara tidak mundur, amin, dengan apa yang saudara tulis. Saudara tetap bersemangat, saudara tetap mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara mulai dari kedisiplinan. Saya percaya bahwa memang di tempat ini, di dalam persekutuan kita, gereja kita memiliki standar-standar yang tinggi, karena kita melayani Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Kita tidak ada untuk kita dibayar seperti memberikan persembahan kasih. Kita tidak seperti diiming-iming untuk kita mau melakukan sesuatu nantinya kita akan mendapatkan apa, tetapi mulai dari hati kita, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, dan kita mengekspresikan sebagai ucapan syukur kita untuk kita mau melayani Dia, amin. Saya berharap saudara tetap semangat, karena kita melayani Raja di atas segala raja. Mari kita sebagai pria kita tetap memakai dasi, kita pakai rapi. Perempuan, mari kita memakai baju yang untuk yang baik, dan kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Hari Rabu di tempat ini, amin, ibadah tetap berjalan seperti biasa, 7:30 malam. Terima kasih juga untuk saudara yang terus terlibat di dalam pelayanan. Dan kita juga akan melihat pada hari Minggu ada 2 kali ibadah di tempat ini. Mari kita menggunakan waktu-waktu yang terbaik. Dan kalau saudara, amin, ada hati saudara, amin, Tuhan mau pakai untuk lebih lagi, untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara, mari, amin, saudara bisa menghubungi saya. Saudara mulai dari Bible study, mari saudara bisa melihat wilayah bagaimana saudara untuk terlatih, karena keterlibatan kita di gereja lokal akan membuat kita bersuka cita saat kita melangkah untuk melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kota Bekasi ini sangat luas, amin, kita membutuhkan banyak sekali, amin, tempat-tempat pelayanan kita. Dan inilah masa-masa kita bisa mengekspresikan apa yang akan Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Jadi itu beberapa pengumuman. Saya mendorong saudara, mari memulai hari saudara di dalam doa. Mungkin saudara tidak bisa datang ke gereja di tempat ini untuk doa pagi, tapi saya percaya saat saudara memulai hari saudara di dalam doa, itu akan sangat membantu untuk menolong dan menguatkan saudara. Dan kita juga melihat ada anak-anak sekolah minggu yang terus bertumbuh. Mari, amin, kita mendukung mereka. Anak-anak diajarkan untuk berdoa, diajarkan untuk bernyanyi, dan mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Beberapa pengumuman bagi kita, dan kalau ada hal yang lain, amin, silakan menghubungi kami. Sangat-sangat senang untuk kami bisa membantu, untuk bisa kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan, saya percaya bahwa persembahan kita adalah berbicara mengenai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita telah menulis janji iman kita. Berbicara mengenai janji iman, saya percaya bahwa kita memulai dengan iman kita. Menulis tanpa menulis nama kita, tanpa menyertai uang secara fisik, tapi kita mau menulis di dalam kertas yang putih. Tapi saya percaya bahwa ada suatu langkah iman
Karena kita di tempat ini adalah menyewa gedung ini, kita akan masuk di dalam membayar gedung ini, amin, pada tahun kedua, yaitu kita akan membayar di bulan Juli. Dan kita mengambil janji iman di dalam tahap yang kedua, mulai dari April, Mei, Juni. Seberapa saudara bisa menulis atau saudara beriman? Mungkin setiap minggu saudara bisa menulis, atau saudara memberi setiap minggu, atau setiap bulan, atau bisa sekaligus. Ini bukan suatu hal yang memberatkan, tetapi langkah iman adalah untuk kita mau berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa menikmati tempat yang bagus, menikmati tempat yang indah untuk bisa beribadah, untuk kita bisa mengekspresikan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita mau melakukan untuk menjawab panggilan Tuhan dalam visi misi yang telah Tuhan berikan di dalam gereja kita ketika ada ketersediaan. Dan saya percaya bahwa bukan suatu hal yang sia-sia. Saya melihat keuangan kita sangat-sangat baik di tempat ini. Ada orang-orang yang melangkah, dan saya percaya juga ada terobosan-terobosan terjadi bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi yang terus setia. Berbicara keuangan adalah bukan berbicara untuk kita memberikan kepada gereja atau kepada pastor yang ada di tempat ini, amin. Tapi kita mau melihat visi dan misi. Kita mau melihat, bukan kita merasa nyaman di tempat ini, tapi saya percaya 1 tahun, 2 tahun kita bisa mengutus orang-orang untuk bisa melihat ladang di tempat lain. Kita mau melihat hal itu, amin. Dan kita juga melihat untuk membantu penginjilan secara internasional. Kita melihat gereja-gereja lain, amin, untuk terus bertumbuh, untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kita mau memberi. Dan bukan sekedar memberi, ada nilai janji yang Tuhan berikan di dalam hal apa yang kita berikan. Bukan suatu hal kesia-siaan. Dan kami sendiri merasakan bertahun-tahun kami setia untuk memberi. Dan kami merasakan bukan menjadi suatu beban. Saya ingat sekali lagi, amin, persembahan, persepuluhan saya waktu saya memulai dengan Pertubuhan Baru, mungkin masih hanya puluhan ribu, di bawah 100 ribu. Tapi apa yang terjadi? Peningkatan terus masuk di dalam ratusan ribu, dan bisa sampai pada jutaan. Itu yang saya melihat, amin, bahwa ada peningkatan. Kalau kita lihat grafiknya, bahwa ikut Tuhan bukan memberikan suatu beban, tetapi ada janji yang Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Dan itu, amin, penting bagi kita. Ini adalah berbicara untuk kita mau terbuka bagi Tuhan. Karena ada janji, siapa yang setia di dalam perkara kecil, Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar. Kita memiliki visi yang sangat besar. Kita mau ada rally, kita mau ada konferensi sendiri di Indonesia. Itu menjadi pergumulan kita. Dan kita telah memulai langkah dengan adanya gereja-gereja lokal. Jadi saya mendorong saudara, keterlibatan saudara akan membuat kita melihat kemuliaan Allah nyata di dalam setiap pribadi kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita membuka hati kita, memberi yang terbaik, dan kita mau melihat ada mujizat-mujizat yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Bapa, lewat persembahan kami Tuhan, Kamu memberi sebagai ekspresi apa yang telah Kau lakukan di dalam hal keuangan kami. Kami terbatas Tuhan, karena begitu banyak beban-beban, pos-pos, bill yang harus kami bayar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami tahu Tuhan, itu adalah suatu daya
untuk kami teralih di dalam Engkau. Tapi kami mau mengutamakan Engkau Tuhan di dalam pemberian kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada janji, di dalam Engkau ada kepenuhan, di dalam Engkau ada kecukupan, di dalam Engkau ada pengharapan. Dan kami percaya bahwa di dalam Engkau adalah sumber dari segala berkat. Terima kasih Tuhan untuk setiap keuangan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, lakukan kami berjalan di dalam iman percaya kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari akan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk terlibat untuk membantu anak-anak sekolah minggu. Amin. Mereka begitu ceria dan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi anak-anak sekolah minggu bisa belajar di bawah. Amin. Saya percaya bahwa mereka akan memiliki karakter yang kuat di dalam iman percaya. Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini, menyambut saudara, senang bersama dengan saudara, amin, di rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Dan kami adalah gereja rintisan di tempat ini, gereja yang berbicara tentang Injil dan yang membentuk pria dan wanita untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi. Kita akan melihat pada pagi hari ini adalah berbicara mengenai tentang Roh Kudus. Kita adalah pribadi-pribadi di mana Tuhan, amin, telah menempatkan kita di dalam rencananya yang indah, adalah menempatkan kita di negara kita, dan Dia menciptakan kita lebih dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kita membutuhkan sesama, kita memiliki interaksi satu dengan yang lain, atau seringkali kita sebut bahwa manusia adalah manusia yang memiliki jiwa sosial. Makanya kita lihat sekarang itu sangat menjamur apa yang disebut dengan media sosial. Kita bisa interaksi dan kita bisa melihat dan menyaksikan
orang-orang yang berada di luar sana. Manusia diberikan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu untuk memelihara dan mengelola tempat di mana manusia itu ditempatkan. Kita ditempatkan di Indonesia, kita ditempatkan di kota Bekasi, dan kita bekerja mengelola, seperti kita membayar pajak kita, pajak bumi bangunan, dan kita juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas pemerintah. Apalagi kalau kita bekerja dan kita mau, amin, karena tugas yang Tuhan telah berikan dapat kita kerjakan bersama-sama. Demikian juga di dalam iman percaya kita. Kalau kita berjalan di dalam iman percaya, seringkali kita merasakan bahwa kita tidak mampu untuk bertahan di dalam iman percaya dengan segala godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Tanpa terkecuali semua orang, amin. Masih ingat kisah Daud, Raja Daud? Dia adalah seorang raja, seorang pembesar. Pada saat-saat dia menikmati waktu-waktu yang terbaik istirahatnya, dan dia melihat di sekelilingnya, dan dia tergoda karena melihat istri Uria. Dan saya percaya bahwa kita juga, amin, seringkali mengalami hal-hal itu, amin, di dalam kehidupan kita. Kita lemah secara daging. Kita lemah di dalam kehidupan kita karena tidak ada segala sesuatu yang sempurna. Karena dari dulunya, dari awalnya, masalah yang kita hadapi adalah keinginan daging atau manusia dari awalnya telah jatuh di dalam dosa. Di dalam iman percaya kita akan melihat bahwa kita membutuhkan penolong yang menguatkan kita, yang membawa kita berpengharapan senantiasa di dalam arah tujuan iman percaya kita. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ke-18. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Tuhan tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Bapa, hadirmu di tengah-tengah kami, menolong kami. Biarlah pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan, ada suatu pesan yang bisa kami dapatkan untuk menolong kami Tuhan. Biarlah jamahan-Mu Tuhan memperlengkapi apa yang kekurangan, menyempurnakan apa yang terbatas Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hati yang terbuka kami ini ya Bapa, Roh-Mu Tuhan hadir menolong dan mengurapi kami, sehingga kami memiliki kemenangan-kemenangan yang sangat luar biasa, memiliki iman yang bertumbuh, dan memiliki sukacita yang terbesar, yaitu hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tadi melihat, amin, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 18. Poin yang Tuhan tekankan yaitu berbicara seorang penolong
Lalu dikatakan yang akan menyertai, dan kita telah mengenal Dia yang akan menyertai kita tersebut. Amin. Mungkin amin, saudara pernah memiliki suatu planning, your plan untuk rencana B, tetapi kita lihat Tuhan memiliki rencana di dalam hal yang rencana. Hal itu amin menjadi suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita tentunya, yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa kita bisa berada di dalam hal-hal iman, kita bisa berada di dalam hal-hal rohani. Tetapi karena Tuhan begitu menyayangi kita, Dia membawa kita di dalam rencananya supaya kita tidak berada di dalam hidup yang kesia-siaan. Karena kenapa saya katakan demikian? Salah satu masalah yang banyak dialami oleh umat Kristen adalah mengulangi dosa yang sama, atau dengan kata lain jatuh pada dosa yang itu saja. Efeknya apa yang terjadi dari hal itu? Amin. Rencana Tuhan yang baik bagi setiap orang percaya menjadi rusak karena masalah dosa tadi. Menjadi pertanyaan, apa rencana Tuhan bagi saya sebagai orang percaya? Kalau kita merenungkan kembali janji-janji Tuhan, amin, kepada umatnya di dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menciptakan kita, amin, mempunyai rencana yang indah. Tapi kita juga lihat, amin, kuasa iblis itu membawa kita, mengeromblong kita, membawa kita teralih dari rencana Tuhan. Sehingga kita mengalami apa yang disebut penderitaan. Kita mengalami seperti tidak ada sukacita di dalam kehidupan kita. Kita mengalami tekanan, kekurangan, dan segala pergumulan-pergumulan senantiasa hari berganti hari terjadi di dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan yang baik itu, iblis telah merusak. Tapi kalau kita melihat ketika kita dekat kepada Tuhan, Yesaya mengatakan bahwa di dalam Injil Yesaya mengatakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang selalu berada di dalam Tuhan, orang-orang yang selalu membuat hubungan menjadi dekat kepada Tuhan, akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita sebagai orang percaya, sebagai penolong supaya kita bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sampai pada akhirnya. Inilah rencana Tuhan tersebut, memberikan kekuatan bagi kita, karena Tuhan tahu, Tuhan mengetahui rancangan yang ada di dalam kehidupan kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu, amin, kita memerlukan penolong. Yaitu dia berbicara mengenai tentang Roh Kudus itu, amin. Sehingga ketika kita mengundang Dia hadir di dalam kehidupan kita, ketika kita membawa di dalam doa, dan kita merasakan seperti ada rasa kepenuhan di dalam kehidupan kita, ada kekuatan yang baru bagi kita.
Dan hal ini amin penting bagi kita sebagai orang percaya untuk mengalami apa yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Adalah menolong kita untuk kita dapat menjalani kehidupan kita, untuk kita dipimpin. Dan kepenuhan Roh Kudus ini, amin, tidak berbicara secara kebetulan atau secara acak. Saya memilih A, saya memilih B. Tetapi berbicara mengenai keteraturan, terarah, dan menuju pada seseorang yang akan menerimanya atau berbicara bagi yang merespon, yang mengundangnya untuk hadir di dalam kehidupan. Kepenuhan Roh Kudus itu bersifat pribadi dan mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dan mulia. Tuhan tidak pernah merubah, Ia selalu bekerja dalam kesetiaan, sehingga setiap janjinya pasti akan digenapi. Kebutuhan ini, amin, bersifat pribadi dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mulia. Untuk itu di gereja kita juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerohanian. Untuk kita mau mengekspresikan iman percaya kita. Saya merasakan sendiri, amin, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita. Orang-orang mereka mau meninggalkan kenyamanan mereka. Kenyamanan mereka di negara mereka. Di dalam penghasilan yang bisa untuk memenuhi masa depan mereka. Berbicara mengenai kesejahteraan. Dan mereka meninggalkan dan mereka mau hidup di dalam Injil atau di dalam pemberitaan Injil. Demikian juga saya melihat, amin, orang-orang yang memiliki kedudukan atau level tinggi di dalam kehidupan sosial mereka. Mereka melayani. Mereka melibatkan diri untuk melihat orang-orang diubahkan. Demikian juga kita bisa melihat juga di dalam persekutuan kita orang-orang yang sepertinya kita melihat bahwa seperti tidak ada masa depan di dalam kehidupannya. Seperti orang tersebut tidak memiliki nilai-nilai yang seperti di dalam kehidupan sosial, memiliki nilai yang bisa terpandang atau memiliki sesuatu materi atau pekerjaan atau hal-hal yang lain. Tuhan bisa ubahkan dan Tuhan bisa menolong. Karena rencana Tuhan yang sangat luar biasa itu bisa terjadi bagi setiap orang. Dan untuk itulah, amin, Tuhan mengetahui bahwa segala sesuatu, amin, manusia terbatas. Untuk itu Dia memberikan suatu janji di dalam Yohanes pasal 14, aku meminta kepada Bapa supaya, amin, Dia memberikan penolong bagi kita. Saya sendiri, amin, merasakan bahwa bukan kekuatan saya, bukan kekuatan keluarga, atau bukan dari kekuatan dari Pastor Jack untuk ada kekosongan atau gimana kamu berada di dalam pelayanan. Saya bergumul, amin, selalu membawa di dalam doa. Tuhan, saya telah merasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan saya. Dan saya tidak mau berdiam diri saja atau menikmati apa yang telah Engkau berikan. Saya mau melihat, amin, untuk orang-orang juga Tuhan ubahkan seperti apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Saya bergumul, amin, senantiasa mengenai hal ini, dan saya berbicara kepada istri saya. Dan bukan suatu hal yang gampang untuk kita bisa menjawab atau merespon panggilan Tuhan ini, amin. Karena saya percaya bahwa yang pertama yang ada menyerang kita adalah berbicara mengenai kekhawatiran. Dan kita akan melihat bahwa potensi yang ada di dalam kehidupan kita, apa ada bisa membantu. Dan bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita, apakah membantu kita. Dan saya mengalami hal ini, amin, bahwa benar, ketika bersandar di dalam pemikiran sendiri akan membuat kita menjadi seperti frustrasi.
membuat kita capek, membuat kita seperti kelelahan, kehilangan gairah, seperti menjadi suatu beban. Tetapi ketika mengundang Roh Tuhan, amin, berbicara mengenai Roh Kudus, dan ketika saya merasakan di dalam pentabisan sendiri, mereka berbicara, memberikan kata-kata semangat, mereka berbicara bahasa-bahasa baru yang saya tidak mengerti, tetapi saya tahu, amin, bahwa Tuhan memberikan Roh-Nya untuk memampukan, untuk menjawab apa yang disebut dengan panggilan atau rencana Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita lepas pribadi, ada banyak sekali perkara-perkara ilahi yang akan Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau mengundang Roh-Nya, Roh Kudusnya itu, amin, untuk hadir di dalam kehidupan kita, dan kita bisa memberikan nilai yang sepadan dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Ia akan membawa kita di mana terdapat perkara-perkara rohani. Yang pertama yang kita lihat pada saat ini, berbicara Roh Kudus akan menolong kita untuk kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-12. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa, kita memiliki koneksi, diberikan suatu perumpamaan seperti contoh sebagai anak, bahwa kita memiliki hubungan yang baik. Dan kita lihat di situ, amin, diberi kuasa. Saya percaya bahwa berbicara kehidupan anak adalah seringkali berbicara apa yang dipikirkan oleh ayahnya sendiri atau bapaknya sendiri. Yang kedua, amin, yang kita bisa melihat ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa. Di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 17, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Memampukan kita, menolong kita dari segala godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga merasakan Roh Kudus itu di dalam ayat yang ketiga, fungsinya atau perkara-perkara yang akan bisa menolong kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-4, yaitu berbicara kita bisa mengalahkan si jahat, kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita mau percaya untuk hal ini, amin. Dan saya merasakan sendiri ketika mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baru, hal-hal yang baru, kita mendapatkan hikmat-hikmat tersendiri yang Tuhan mampukan kita, menolong kita untuk bisa mencerna setiap hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat yang kita bisa melihat ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 adalah menjadi saksi Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi. Ini adalah 4 poin yang kita bisa rangkum ketika kepenuhan Roh Kudus itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Dia hadir di dalam kehidupan kita, salah satu contoh yang sangat sederhana. Ketika kita berada di dalam penginjilan, pasti Tuhan menuntun kita, berbicara kepada orang ini. Berbicara kepada dia. Saya memiliki, waktu kami kontrak di Caman, dan ada di sebelah rumah kami, kontrakan kami, ada yang penyakit jantung waktu itu. Dan saya tahu, memang mereka sangat aktif di gereja mereka. Dan waktu itu saya mengundang mereka ke gereja, dan mereka datang. Tapi di dalam berbicara mengenai hal rohani, dia seperti sangat-sangat menguasai. Karena dia memang sudah berumur ya, waktu itu umurnya sekitar 45 tahun. Dan dia sangat gendut, dia belum menikah. Dan saya berbicara kepada dia mengenai rencana Tuhan, mengenai tujuan hidup. Dan dia sangat menguasai. Dan saya menjadi gugup waktu itu ketika dia berkata, saya lagi sakit, jantung saya lagi. Dia seperti meminta tolong, tapi saya tidak berdaya. Walaupun waktu itu saya tahu bahwa saya harus berdoa, saya harus melakukan sesuatu, tetapi ketika saya, kalau tidak terjadi apa-apa nanti, nanti saya dilecehin. Wah, dia bilang kamu ke gereja. Jadi pemikiran-pemikiran itu datang menghampiri saya pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi malamnya, akhirnya dia meninggal. Saya mendengarkan waktu itu dia teriak-teriak. Tiba-tiba suaranya lama-lama tiba-tiba hilang. Dan adiknya langsung menghubungi keluarga, dan mereka membawa dia pada waktu itu. Apa yang menjadi pemikiran saya pada waktu itu? Karena saya melihat bahwa dia adalah memiliki hati sebagai pelayan, tetapi kesaksian hidupnya, dia sering berantem dengan adiknya. Dia sering memperkarakan kata-kata yang kotor, sehingga menghambat saya untuk berbicara mengenai kesaksian atau berdoa. Apa yang saya katakan demikian, bahwa jangan-jangan nanti dia akan mengata-ngatain saya. Saya masih muda, saya tidak ada memiliki apa-apa. Dan memang itu saya merasakan bahwa saya bersandar di dalam pemikiran saya. Saya tidak mengundang Roh Tuhan. Saya tidak merasakan bahwa ada suatu kuasa yang besar sebenarnya terjadi yang ada di dalam kehidupan saya. Saya tidak menggunakan kuasa-kuasa tersebut. Dan bisa saja mukjizat terjadi di dalam kehidupannya ketika kita menggunakan kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya juga merasakan, ketika berada di dalam penginjilan di daerah Pulau Masana, ada seorang bapak yang mengalami penyakit lumpuh. Dia berada di taman, dan saya merasakan bahwa hati saya tergerak oleh belas kasihan, bahwa Tuhan berbicara kepada saya oleh kuasa Roh, doakan dia. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman sana, berdoa menantang dia. Dan dia merasakan, karena saya melihat dia adalah seorang tua. Bisa kita udah umur 60 tahun, dia mengalami sakit penyakit stroke. Dan saya menantang dia untuk mau berdoa. Dan saudara-saudara yang lain, di tempat itu merasa sangat terdorong karena melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Demikian juga ketika kami berada di dalam pelayanan di Nias, saya lihat saya bisa saja untuk mendoakan seorang ibu pada waktu itu.
Tapi ketika saya sedang mendokumentasikan, lalu seorang ibu itu menghampiri saudara Hendra. Maukah engkau mendoakan saya? Dan saudara Hendra seperti memberikan kode kepada saya, ini layani ibu ini, doakan dia. Tapi saya mengatakan, iya saya akan foto, dokumentasi, kamu layani dia. Dan apa terjadi, amin? Saudara Hendra yang tidak biasanya seperti merasakan sesuatu, roh Tuhan, kepenuhan roh Tuhan, dan dia melayani ibu ini, amin. Dan terjadi mujizat. Apa yang saya bisa gambarkan di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kita menghadapi pergumulan-pergumulan, dan kita seperti berada di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah mengikuti keinginan diri kita atau mengikuti keinginan Tuhan? Kalau kita mengikuti keinginan Tuhan, amin, saya percaya bahwa Roh Kudus itu menuntun kita untuk kita memiliki hikmat dan setiap kebijakan atau dari setiap keputusan yang kita ambil. Tapi kalau kita mengikuti keinginan daging kita, mungkin kita lebih nyaman, dan kita mungkin akan dipenuhi dengan rasa ketakutan, dan mungkin kita akan mengikuti apa yang menjadi keinginan-keinginan dan kesenangan kita. Tapi pada pagi hari ini, amin, dari 4 poin ini bahwa kita diberi kuasa, janji Tuhan, dia memberikan kepenuhan bagi kita supaya kita bisa mampu untuk melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki. Dan demikian juga, amin, benar di dalam pelayanan kita di tempat ini. Apa yang kita kerjakan di tempat ini bukan untuk diri kita, bukan untuk membawa nama gereja kita, bukan untuk membawa atau mengekspresikan hobi atau kesenangan kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga setiap orang bisa melihat kuasa Tuhan, sehingga setiap orang menerima keselamatan daripada Kristus, sehingga kematian Kristus bukan menjadi kematian yang sia-sia di atas kayu salib, tetapi memberitakan keselamatan bagi setiap orang. Itulah yang Tuhan menginginkan oleh kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita dipenuhi, supaya kita memiliki keberanian melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan mengakhiri ibadah kita. Pagi ini mungkin saudara, amin, belum mengalami apa yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Mungkin saudara masih sangat senang untuk bermain-main di dalam dosa. Mungkin saudara masih senang-senang untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa semuanya itu ada masanya, bahwa pada semuanya itu tidak ada yang kekal. Pada masanya semuanya itu akan mengecewakan. Kabar baiknya, amin, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap pribadi, dia memberikan garansi, jaminan mengenai kehidupan yang kekal. Dia mau, amin, setiap orang untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan yang lama, dan beralih untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup, yang berkenan di dalamnya. Kalau saudara di tempat ini, saudara ingin menjadi hidup yang baru, saudara ingin mau Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara, saudara ingin mau hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan, tinggalkan kehidupan lama. Saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya tahu Tuhan, saya sudah berjuang untuk mengalahkan segala keinginan-keinginan
yang ada di dalam kehidupan saya, tetapi saya selalu kalah. Untuk itu saya membutuhkan Engkau, saya membutuhkan pertolongan. Kalau itu saudara mau menjadi pribadi yang hidup baru di dalam Kristus Tuhan, silakan angkat tangan saudara. Saudara bisa berkata, ini aku Tuhan, saya mau Engkau hadir dalam hidup saya. Saya mau Engkau mengalir dalam hidup saya. Mungkin saudara di tempat ini, amin. Mungkin saudara terasa lelah dengan pergumulan-pergumulan, dengan apa yang ada di dalam kehidupan ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tanpa Roh Kudus, tanpa hubungan di dalam Tuhan, saudara akan mengalami hal itu terus-menerus. Tapi kabar baiknya, kalau saudara ingin mau terbangun, kalau saudara ingin mau terkoneksi kembali, kalau saudara ingin mau dibangun di dalam rencana Tuhan, mari amin kita penuhi altarnya. Mari kita mengambil komitmen, kita mengundang Dia hadir di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, Tuhan, ini saya mau menyerahkan hidup saya di dalam Engkau. Saya mau menyerahkan segala pergumulan saya, persoalan saya mau bawa di dalam Engkau. Saya mau melepaskan segala kepahitan, keterikatan. Saya mau mengundang Engkau hadir di dalam kehidupan saya. Mari Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan penuhi altarnya. Kita mau berdoa, kita mau percaya untuk janji Tuhan. Kita mau beriman di dalam Dia, kita mau berseru di dalam Dia. Kita mau berdoa minta kekuatan-kekuatan yang baru sebelum kita meninggalkan tempat ini. Mari Tuhan, amin. Penuhi altarnya, minta kekuatan daripada Tuhan. Katakan di dalam iman, Tuhan, aku mau percaya untuk janji-Mu. Saya mau percaya untuk kebangunan rohani terjadi di dalam kehidupan saya. Saya mau percaya untuk saya yang lemah menjadi kuat kembali. Saya yang berada di dalam kesulitan, amin. Tuhan, buka jalan. Saya dalam keadaan sakit penyakit, saya percaya bahwa saya beriman, saya mau berseru di dalam Engkau, Engkau percaya jemaat-Mu. Mari katakan di hadapan Tuhan pada saat ini sebelum kita meninggalkan tempat ini. Terima kasih ya Bapa kami sungguh kuasa Roh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ya darararara Bapa bubusian ya darararara Bapa guru siara Bapa darararara kuasa-Mu Tuhan. Hadir-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Siapa Bapa, kuasa Tuhan, terima kasih Tuhan, jamaah-Mu. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih jamaah-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas segala jamaah dan kuasa Roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan memberikan tantangan tersendiri pada siang hari ini. Kalau saudara ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin saudara terasa capek, atau mungkin terasa saudara seperti tidak ada gairah atau semangat di dalam hal-hal ilahi, atau saudara merasa ada suatu beban yang berat di dalam kehidupan saudara. Mari amin. Saya akan mendoakan untuk pemenuhan Roh Kudus di tempat ini. Mari bangkit berdiri. Silakan maju ke depan. Saya akan mendoakan saudara. Dan mungkin saudara amin, dulunya amin saudara merasakan Roh Kudus ada, dan ketika saudara teralih, saudara berada di dalam hal-hal keinginan kedagingan, dan Roh Kudus itu meninggalkan saudara, dan saudara ingin mau dipulihkan, dan saudara ingin merasakan itu, amin. Mari bangkit berdiri bersama. Saya akan mendoakan saudara di tempat ini, amin. Saudara mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara ingin mau mendapatkan jamaah Tuhan, lawatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan maju ke depan kalau saudara ingin mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari maju ke depan, siapa lagi, amin. Mari kita gunakan waktu kita mau berdoa. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk
melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan di dalam 2 dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Ada bahasa-bahasa yang baru saat kita mau berdoa, yang kita tidak bisa mengerti, yang akan muncul sendiri pada saat kita merendahkan diri, saat kita membuka hati bagi Tuhan. Dan itulah yang menolong kita untuk kita berkomunikasi, untuk kita berbicara kepada Tuhan. Untuk itu saya mendorong saudara, kalau saudara yang berdiri, yang tidak maju ke depan, saya percaya bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mari kita menumpangkan tangan bagi saudara kita ini, amin. Mari kita mau berdoa dan kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Amin, haleluya. Terima kasih ya Bapak untuk saudara kami Pak Syarif, Bapak, di dalam Engkau Tuhan, dia menyerahkan diri di dalam Engkau. Dia mau Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dia mau Tuhan mendapatkan janji yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan dia mau melihat kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Ya Bapa, Engkau tolong dia, Engkau mampukan dia ya Bapa dengan hal-hal yang baru. Ya biar Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam kehidupannya, mengurapi dan menolong dia. Ya Bapa, dengan hati yang terbuka Tuhan, Engkau melihat dia di dalam Engkau pada siang hari ya Bapa. Dan segala sesuatu Tuhan kami memuliakan Engkau ya Bapa. Engkau berbicara di dalam kehidupannya. Amin, haleluya. Mari pesan berdoa, amin, berseru di dalam dia. Katakan pujian bagi dia, haleluya. Rara Bapa dulu siapa kuasa Roh Tuhan. Engkau yang berkarya di dalam kehidupan Pak Syarif ya Bapa, kuasa Roh Tuhan. Amin, kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Katakan di dalam doa yang telah Tuhan lakukan. Katakan dengan suara yang terbuka di dalam dia, dengan suara yang memuji, memuliakan. Naikkan pujian bagi dia apa yang telah Tuhan lakukan. Dan rasakan janjinya dan rasakan kuasanya yang selalu memariakan Tuhan yang tampil di dalam kehidupan Pak Syarif. Haleluya. Rara Baba Dororo Sianda Baba Sianda Roro Sianda. Haleluya. Rara Baba kuasa Roh Tuhan yang berkarya, berbicara di dalam kehidupannya ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, di dalam Engkau segala kasih anugerah Tuhan, jamaah dan kuasa Roh Tuhan dalam kehidupan Pak Syarif ya Bapa. Ya Rara Baba Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. 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 Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Katakan pujian bagi Tuhan. Katakan penyembahan bagi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kita doakan sekali lagi Pak Syarif, amin. Mari Tuhan membawa di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, jamaah Tuhan dalam kehidupan Pak Syarif Tuhan. Kau melihat hatinya ya Bapa yang terbuka di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kepenuhan Tuhan, Roh-Mu hadir dalam kehidupannya ya Bapa. Kau rapi dia ya Bapa. Di dalam Engkau kami percaya ya Bapa untuk segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Setelah fellowship nanti, amin, bisa maju kenapa bisa kita berkumpul kembali di tempat ini beberapa menit untuk kita bisa latihan untuk acara hari Sabtu. Dan saya percaya bahwa setiap kita bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita di Pulau Gadung. Mari kita satu di dalam doa, dan Pak Coki akan tutup kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua Tuhan karya-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini untuk Engkau mengasihi kami dan melakukan Tuhan perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor. Biar Tuhan Yesus memberkati, berikan marifat
setiap kami di tempat ini yang mengambil bagian untuk hadir mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus pada saat ini memberikan kami pengertian, sehingga pengertian ini Tuhan membawa kami untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan Yesus pada saat ini, yang kami yang ingin kembali yang mengatur segala hal aktivitas kami Tuhan. Dalam nama Yesus pada saat ini berkati makanan yang tersedia dan minuman yang tersedia. Fellowship kami Tuhan, berkati semuanya menjadi kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.